Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan. Saya sebelumnya sudah berbicara di konten video tentang MU yang menang melawan Soton, juga termasuk dengan Arsenal yang memimpin klasemen kembali setelah menang melawan Fulham dengan 2-1, Chelsea menang juga dengan 2-1 atas Leicester, dan Brighton sekuda hitam menang melawan Leeds 1-0. Brighton sekarang ada di peringkat ketiga. Ini luar biasa setelah Arsenal, City, dan Brighton. Namun memang baru 4 pertandingan. Kita akan tunggu apakah Brighton ini akan tetap konsisten sampai dengan pekan ke-10 paling tidak. Tidak perlu ke-15. 10 aja saya akan melihat. Kalau mereka tetap ada di 4 besar, wah ini rame. Ini seru bahwa ada tim yang dengan materi pemain kualitas yang biasa-biasa, tapi sekarang mereka berada di posisi zona Champions. Nah, setelah saya berbicara dengan di konten sebelumnya, sekarang saya akan meneruskan untuk berbicara tentang kemenangan besar, pesta gol. Ini kalau boleh saya katakan ini banjir bandang yang terjadi di Stadion Anfield ketika The Reds Liverpool membantai Bournemouth, tim yang baru naik sekarang ke promosi ke IPL, dengan tidak tanggung-tanggung 9-0 clean sheet. Gawang Alisson Becker tidak kebobolan. Ini pelampiasan dari 3 hasil yang tidak begitu bagus. Ya, tidak memuaskan bagi Jurgen Klopp, bagi semua pemain tentunya, apalagi bagi pendukung fanatik Liverpool. Karena sebelumnya ada 2 imbang di sana, sampai kemudian di pekan ketiga kalah di Old Trafford dengan 2-1 dari MU. Padahal pada musim kemarin Liverpool begitu perkasa ketika menghadapi MU dengan mencetak 9 gol, menang di Old Trafford 5 gol, dan di Anfield dengan 4 gol. Dan dalam 5 pertandingan terakhir mereka tidak kalah. Namun kali ini pada musim 2022-2023 pasukan Klopp kalah dengan 2-1. Namun ada mungkin kesempatan lagi bagi Liverpool ini untuk bisa membalas kekalahan mereka ketika akan menjamu MU di Anfield. Tapi saya tidak berbicara itu dulu. Saya berbicara dengan kemenangan spektakuler ini. 9-0. Luar biasa, tidak ada yang bisa menduga, termasuk bagi Jurgen Klopp sendiri, bahwa anak asuhnya ya, yang melempem di 3 pertandingan hanya mendapatkan 2 poin. Itu kemudian bangkit dengan permainan yang luar biasa. Pasti kalau teman-teman sudah menonton ini, gol yang begitu cepat. Di babak pertama sudah ada 5 gol. Ya. Itu terus beruntun sampai di babak kedua, dan saya memang sengaja memasang foto di TV di belakang saya seorang anak muda, ya, ini baru 19 tahun, Fabio Carvalho, yang diambil pada musim ini dari Fulham setelah Fulham itu promosi, dan anak muda ini berlabuh di Liverpool. Ini gol pertama dia yang dia buat bersama dengan The Reds ketika dia masuk lapangan di babak kedua dan mendapatkan umpan dari Kostas Tsimikas yang juga masuk di babak kedua, dan dia melakukan tembakan first time di gol ke-8 bagi Liverpool. Sebelum ada gol ke-9, Liverpool jadi diciptakan oleh Luis Diaz. Nah, dari keseluruhan 9 gol ini, Luis Diaz itu membuat 2 gol. Bobby Firmino juga membuat 2 gol. Termasuk Carvalho ini, tapi sebelumnya ada Harvey Elliott juga mencetak gol. Trent Alexander-Arnold, ada Virgil van Dijk juga yang ikut membuat gol, dan ada gol bunuh diri dari Chris Mepham, ya, pemain belakang dari Bournemouth, untuk melengkapi semua kemenangan bagi Liverpool. Dalam starting 11 yang dimainkan Jurgen Klopp itu hanya ada 1 perubahan. Fabinho yang masuk sebagai starter mengisi posisi dari Milner yang duduk di bangku cadangan, tapi Milner memang masuk di babak kedua ketika Liverpool sudah pesta gol. Nah, dengan perubahan ini memang Liverpool butuh gelandang-gelandang seperti Fabinho ini, yang dia tampil hanya punya waktu sedikit, mungkin tidak lebih dari 15 menit ya, ketika di Old Trafford, masuk menggantikan Hendo saat itu, dan Liverpool kalah. Memang ketidakhadiran Fabinho dari awal dan juga Thiago Alcantara memang mengurangi permainan yang sangat bagus di lini tengah. Tapi menghadapi Bournemouth, oke ya, dengan Harvey Elliott, anak muda ini yang juga bermain penuh semangat, dengan ditopang oleh kapten tentunya Hendo, dan bagaimana
Fabinho berada di sana sebagai pengatur juga ritme permainan dari Liverpool. Dan bagus di belakang memang tidak ada berubah. Di depan juga di lini serang tanpa Nunes yang dihukum 3 pertandingan karena merah, kartu merah lawan Crystal Palace. Tetap masih ada Luis Diaz di kiri, kemudian ada Mo Salah di kanan dan Bobby Firmino. Nah, yang menarik di sini yang saya lihat bahwa Mo Salah dari 9 gol itu mestinya ada namanya terdaftar di papan skor, tapi nama Mo Salah tidak ada di antara 9 gol yang terjadi di gawang Bournemouth. Bahkan bukan cuma tidak mencetak gol, Salah ini tidak memberikan assist satupun. Ini sesuatu yang sebenarnya jarang kita lihat, karena kalau dengan gol begitu banyak pasti Salah paling tidak ada 1 gol, bahkan mungkin dia bisa membuat 2-3 gol. Tapi ini tidak ada sama sekali, bahkan dengan assist-assist yang diharapkan dari dia itu tidak menghasilkan gol. Memang ada sementara ada 1 assist yang dia berikan, tapi ada mantul kena di kaki pemain dari Bournemouth, kemudian berubah arah dan bola sambut oleh Bobby Firmino sehingga menghasilkan gol ya, di babak pertama. Jadi itu saja ya, sesuatu pemandangan yang tidak lazim bahwa Salah ini tidak bisa berbuat banyak, dan kita sudah bisa melihat bagaimana Liverpool sekarang mulai mendapatkan semangat lagi, motivasi mereka, karena ini juga kemenangan yang membuat mereka pasti kaget juga dengan gol yang begitu banyak. 12 on target dari 19 percobaan menembak. Kalau kita lihat dari statistik, 9 itu menghasilkan gol. Ya, dengan 71% penguasaan bola, ball position yang dilakukan oleh pemain-pemain Liverpool dengan hanya 29% dari tim tamu Bournemouth. Bournemouth sendiri itu hanya bisa melepaskan tuh selama 90 menit waktu normal itu 5 tembakan dan mungkin 2 on target, kalau tidak salah 2 atau 3 on target yang didapat oleh Bournemouth. Nah, itu saya kira pantas ya, bahwa dalam tekanan yang kuat dari Liverpool ya, dari semua aspek kalau kita lihat sampai di sepak pojok juga ya, akurasi operan mereka, perpindahan bola dari kaki ke kaki memang milik bagi Liverpool. Semoga kemenangan ini akan membangkitkan lagi gairah mereka di saat mereka akan kembali menjamu Newcastle di tengah pekan nanti, karena itu akan berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat di Anfield. Tidak boleh main-main juga karena Newcastle tim yang bagus, tim yang hampir atau nyaris mengalahkan Manchester City, sempat unggul 3-1 sebelum City bisa menyamakan kedudukan 3-3 dan City kehilangan poin di sini yang membuat Arsenal sekarang itu ada di atas, karena City ya setelah menang 4-2 melawan Crystal Palace dalam waktu bersamaan di hari Sabtu malam, itu ada 10 poin, tapi masih berada di peringkat kedua. Saya akan bahas juga City setelah Liverpool ini. Nah, Liverpool sekarang sudah naik ke peringkat ke-8. Setelah mereka turun jauh di peringkat ke-16, itu mereka naik. Ada 7-8 tingkat mereka naik, dan juga memepet MU yang ada di peringkat ke-7. Ini sangat menarik. Chelsea ada di peringkat ke-6. Tim-tim yang diunggulkan untuk berlaga nantinya sampai di akhir musim itu tinggal menunggu siapa yang masuk di zona Champions. Ini tertati-tati untuk sementara. Tapi saya pikir dengan kedalaman skuad yang oke, mental juara yang baik, Liverpool bisa akan step by step atau secara perlahan, tapi pasti akan terus bisa naik. Kalau mereka bisa menang melawan Newcastle dengan 3 poin lagi, ini bisa membawa mereka itu naik lagi, paling tidak 2 tingkat lagi naik. Ya, itu sambil menunggu tentunya tim-tim yang di atas tergelincir, mereka bisa mengubah posisi mereka dari peringkat ke-8 untuk bisa saja ada di 5 besar. Ya, tapi pasti Newcastle akan memberikan perlawanan sengit. Pasukan Eddie Howe ini juga kuat. Ya, mereka selalu bisa menyulitkan Liverpool, tapi bermain di Anfield ini akan sulit bagi Newcastle untuk bisa mengalahkan Liverpool, dan Liverpool mentargetkan pasti 3 poin, dan itu yang dibidik oleh Jurgen Klopp. Nah, kalau mereka menang, mereka harus bersiap dalam derby Merseyside menghadapi Everton. Ini akan berlangsung di Goodison Park. Dan ini selalu ramai memang, pertemuan antara 2 tim yang sama-sama berada di kota Liverpool. Ya, ini selalu ditunggu memang dengan tensi yang sangat tinggi, dan saya melihat dengan Everton yang lagi kesulitan saat ini, yang turun berada di bawah, bahkan mendekati zona merah juga. Ini akan berbahaya buat mereka. Bagi pasukan Lampard, dan Liverpool walaupun bermain di Goodison Park memiliki peluang untuk bisa mengalahkan
eh, Everton. Nah, bagaimana dengan Manchester City juara bertahan? Karena City kan juara, kemudian Liverpool di peringkat kedua pada musim yang lalu. Manchester City juga agak dak-dikduk ya. Sempat dibuat sport jantung semua supporter mereka di Etihad ketika pasukan Patrick Vieira Crystal Palace ini langsung unggul dengan 2-0. Diawali dengan gol bunuh diri di menit keempat oleh John Stones. Dan kemudian pemain belakang Anderson bisa mencetak gol dengan sundulan kepala. Dengan 2 gol unggul di babak pertama, ya seakan-akan bagi Crystal Palace mereka bisa memenangkan pertandingan. Tetapi yang mereka lawan adalah Manchester City yang punya mental kuat, yang selalu bisa mengejar ketinggalan mereka. Kalau melawan City baru tertinggal City itu dengan 1 gol atau 2 gol, ini jangan dulu senang, jangan dulu tertawa kalau menghadapi tim asuhan Pep Guardiola ini. Kecuali lawan itu sudah bisa mencetak 3 gol atau 4 gol, ini akan sulit bagi City. Dan itu kan sudah terlihat bagaimana di perebutan gelar juara mereka sempat ini guncang juga di saat Aston Villa sudah unggul 2 gol dan kemudian mereka bisa membalikan di babak kedua dengan 3-2 dan menjadi juara di IPL. Kalau sampai imbang dan Liverpool waktu itu menang melawan Wolves dengan 3-1, Liverpool akan juara. Ya, apalagi kalau waktu itu kalah, tapi mereka bisa membalikkan keadaan di babak kedua padahal sudah tertinggal dengan 2-0. Nah, itulah City. Nah, pada pekan yang lalu juga bagaimana mereka di St. James Park itu sempat tertinggal dengan 3-1. Setelah unggul 1-0 kemudian Newcastle tuh cepat berbalik dan leading dengan 3-1. Tapi City tenang aja, nggak sampai 10 menit mereka bisa menyamakan 2-2. Ya. Dan luar biasa, menyamakan 3-3 maksudnya. Setelah tertinggal 3-1, langsung 3-3. Dan membuat bagi Newcastle gagal untuk membuat mengalahkan City di St. James Park. Sangat disayangkan, padahal itu peluang besar yang mereka bisa dapatkan. Tapi lagi-lagi, ini Manchester City. Sulit sekali ya. Kecuali mereka akan bertarung dengan misalnya dengan Liverpool atau dengan Chelsea, Arsenal, ya bahkan mungkin dengan MU, dengan Spurs. Kalau Spurs sudah unggul dengan 2-0 misalnya atau Liverpool unggul 2-0 ini agak sulit. Tapi kalau tim-tim di bawah itu, di papan tengah atau papan bawah, ini jangan dulu bereforia atau merasa yakin terlalu pede menghadapi dengan City. Dan Anda bisa melihat Haaland bahkan membuat 3 gol hat-trick dalam pertandingan di hadapan publik mereka. Setelah Bernardo Silva bisa membuat gol, membangkitkan lagi semangat mereka. Dan Haaland sudah membuktikan 4 pertandingan, 6 gol, memimpin klasemen sementara daftar top skor di IPL. Jadi ini untuk urusan top skor sudah di depan mata. Haaland tuh ada di garis depan. Dan pasti dia akan mencetak gol lagi. Karena City akan bermain nanti di Etihad juga menghadapi tim yang baru promosi, Nottingham Forest. Pasti menang lagi. Pasti di atas 1 gol atau bahkan di atas 2 gol. Nah, Haaland bisa membuat 2-3 gol lagi. Jadi ini akan membuat dia berlari dengan sangat kencang untuk meninggalkan semua lawan-lawannya. Ya, ini di belakang dia itu kan 4 gol itu ada Mitrovic ya dari Fulham. Kemudian ada Rodrigo Mercado ya dari Leeds itu yang menyusul dia. Kalau Luis Diaz ya itu baru 3 gol dari Liverpool ya. Jadi saya melihat bahwa Haaland ini pantas untuk menjadi top skor. Dan ini pembelian yang luar biasa bagi Manchester City dengan pemain Norwegia yang datang dari Borussia Dortmund. Tinggi, besar, heading sangat kuat, duel udara ini. Dan kemudian larinya sangat kencang, penempatan posisi dia, timing dia ini luar biasa di garis depan. Dan sekarang sudah membiasakan Pep dengan ada pemain nomor 9 di depan. Sementara pemain-pemain di lini kedua terus bisa mensuplai bola. Mau KDB di sana, mau Silva, mau Foden, mau Mahrez. Kemudian ada Gundogan masuk, ada Rodri. Ya, saya pikir ini pemain-pemain yang oke semua. Cancelo ada di kiri, kemudian ada Kyle Walker. Semua pasti akan memanjakan dia. Karena tugas pemain-pemain ini pasti sudah diberikan instruksi oleh Pep untuk mensuplai bola terhadap Haaland. Dan Anda bisa melihat memang ini pemain yang menakutkan ya. Ini predator yang luar biasa yang ada di kotak penalti. Kita akan tunggu nantinya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Setelah mereka melawan Nottingham Forest, mereka akan keluar ke Villa Park menghadapi Aston Villa. Dan saya rasa juga mereka bisa mendapatkan 3 poin melawan Aston Villa. Karena pasti City akan terus bisa menjaga jarak, mengejar Arsenal yang stabil, yang konsisten. Arsenal ini luar biasa bagi pasukan Arteta. Dan Arteta kita tahu bersama kan, pernah menjadi asisten pelatih bagi Pep Guardiola sebelum dia keluar dari City untuk bisa memegang kendali sebagai pelatih utama di Arsenal. Ya, jadi ini seru yang kita akan nantikan bagaimana
City untuk terus bisa mengejar Arsenal, dan juga Liverpool bersama dengan MU yang pasti akan terus mengejar sampai ke posisi di zona Champions, dan juga termasuk dengan Chelsea. Sampai di sini pembahasan saya, review saya dengan dua tim yang pada 5 musim terakhir menguasai di IPL, yaitu Manchester City dan Liverpool. Kita akan tunggu nantinya bagaimana Liverpool khususnya untuk bisa terus naik setelah mereka bisa menang besar, ya. Hujan gol terjadi di Anfield dengan mengalahkan Bournemouth 9-0. Semoga mereka terus akan bermain dengan stabil, ya. Sampai di sini pembicaraan saya untuk review di IPL. Ciao.